Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil 'alamin Sayyidil awwalina wal akhirin Sayyidil kaunaini was thaqalain wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastabiquna al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin. Amma ba'du. Ashabal fadilah, samahatal kurama wa ulama inal a'izza, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat yang terhormat, Bapak Kapolres Pamekasan AKBP Apip Ginanjar, yang terhormat Bapak Wakapolres Pamekasan, yang saya hormati jajaran Kabar, Kasat, Kapolsek dan segenap jajaran pimpinan di lingkungan Mapolres Pamekasan, yang saya hormati jajaran anggota kepolisian dan keluarga besar Polres Pamekasan yang hadir pada saat ini, yang saya hormati. Pertama, alhamdulillah, summa alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, di hari yang penuh barokah ini, hari Jumat bertepatan dengan 17 Rajab 1442 Hijriah, kita sekalian oleh Allah ditakdirkan untuk bermuasalah, bermuajahah, berkumpul di tempat ini, di tempat yang penuh barokah, Masjid Baitul Amin, dalam rangka acara yang penuh barokah pula, Dzikra Isra dan Mi'raj, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, perjumpaan kita pada kali ini, acara Isra Mi'raj yang diselenggarakan dengan protokol kesehatan ini, akan membawa banyak manfaat dan barokah bagi kita semua dan bagi perkembangan dan kemajuan ibadah kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, termasuk di pagi ini diberikan kesempatan untuk beribadah. Kita berada di tempat ini, diam saja di masjid sudah termasuk i'tikaf. Jangankan peringatan Isra dan Mi'rajnya, diamnya saja Bapak, asalkan di hati kita niatkan i'tikaf di masjid ini sudah mengandung nilai ibadah yang luar biasa. Kenapa saya mengajak bersyukur? Karena kita terkadang sering lalai dalam melantunkan syukur, baik secara lisan maupun hati. Kita ini saat ini sering lalai dalam bersyukur. Kadang kita bersyukur menunggu datangnya sendawa. Kalau sendawa sudah datang, habis makan kita sendawa, baru kita bersyukur, alhamdulillah. Seandainya sendawa tidak musim, mungkin bersyukur sudah tidak musim lagi.
Maka kita harus senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena nikmat Allah. Meskipun kita tiap detik tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah, tidak akan pernah mengimbangi besarnya nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Tiap detik kita melantunkan alhamdulillah, itu belum seberapa dibandingkan besarnya anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Bayangkan, jangankan kesehatan itu terlalu mahal, Bapak. Dari anggota tubuh yang kita miliki Allah memberikan secara gratis, Bapak. Coba kita rinci dari atas, Bapak. Mulai dari mata. Mohon maaf, mata kita ini oleh Allah diberi secara gratis. Kita bisa melihat ini hijau, ini merah, ini hitam, ini putih, ini coklat dan semacamnya. Beraneka ragam warna, beraneka ragam keindahan yang ada di dunia. Kita bisa melihat karena kita dianugerahi mata. Mata kita ini diberikan oleh Allah secara gratis. Tidak usah pakai baterai, Bapak. Seandainya pakai baterai mungkin sudah habis berapa ratus kita baterai. Atau pakai rekening listrik misalkan pakai kilometer, gak terbayang ya kalau di pipi kita ada kilometer listrik. Tapi Allah memberikan secara gratis. Mata kita ini luar biasa, dapat menikmati keindahan alam, keindahan dunia, dapat membaca Al-Quran, dapat membaca ini dan itu. Allah memberikan secara gratis bagi kita. Ke bawah sedikit ada hidung. Hidung ini Bapak Ibu jangankan fungsinya, dari modelnya aja sudah harus kita syukuri. Saya nggak bayang kalau misalkan hidung kita ada ke atas, Pak. Pas kentang itu ada ke atas misalkan, hidung kita ada ke atas, bagaimana jadinya kalau habis hujan? Kita pasti kerepotan akan nguras ini hidung, karena penuh dengan air. Dari modelnya saja sudah kita syukuri. Jangankan fungsinya, dapat membedakan mana yang wangi, mana yang tidak wangi, mana yang harum dan tidak, mana yang baik dan tidak aromanya. Ini kita bisa bedakan dari fungsi hidup yang dianugerahkan oleh Allah. Ke bawah sedikit ada lisan. Lisan ini banyak fungsinya. Kita bisa berbicara, kita bisa berzikir, kita bisa melantunkan sholawat seperti barusan, melantunkan ayat Al-Quran, kita bisa ngomong, kita bisa bicara. Ini semua karena adanya lisan. Apalagi kalau sambil merupi orang itu enak rasanya. Jadi lisan ini kayak ada madunya. Kalau merupi gosip itu enak. 3 jam, 4 jam itu gak terasa. Tapi kalau baca Al-Quran 30 menit sudah capek luar biasa. Tapi apapun, difungsikan untuk apapun, lisan kita ini diberikan secara gratis oleh Allah, yang harus kita syukur. Artinya tiap detik sekalipun kita bersyukur, tidak akan pernah mengimbangi besarnya nikmat Allah. Oleh karenanya, pertama, mari Bapak Ibu sekalian, kita jangan pernah lupa bersyukur, jangan pernah lalai bersyukur, karena semua yang kita miliki, baik yang ada di jiwa maupun raga, maupun berupa harta dan kenikmatan, ini semuanya adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dan patut kita syukuri. Yang kedua, dalam rangka wujud syukur kita saat ini memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah peringatan nyata Bapak Ibu sekalian. Adalah kisah nyata dan kisah asli yang oleh Allah sampai diabadikan dalam Al-Quran awal juz 15. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, al-ayat di awal juz 15. Maha suci Allah yang telah mengisrakan Nabi Muhammad ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Isra dan Mi'raj ini mengandung banyak hikmah Bapak Ibu sekalian.
Jangankan inti dari peristiwanya, dari perjalanannya saja sudah mengandung banyak hikmah. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres Pamekasan bahwa perjalanannya saja sudah mengandung hikmah. Asra bi amdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Isra adalah perjalanan ke samping, perjalanan horizontal. Mi'raj adalah perjalanan ke atas, perjalanan vertikal. Rasulullah Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru ke Sidratil Muntaha. Apakah Allah tidak kuasa mengangkat Nabi Muhammad dari Mekah, dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha? Tidak. Bukan Allah tidak kuasa. Allah Maha Kuasa. Tapi dari perjalanannya, kenapa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru ke Sidratil Muntaha? Ada sebagian ulama menafsirkan bahwa itu mengandung makna perjalanan horizontal dan vertikal, mengandung makna hablum minan nas wa hablum minallah. Perjalanan ke samping itu adalah hablum minan nas, hubungan sesama manusia, dan perjalanan vertikal ke Sidratil Muntaha itu adalah hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat pas dengan tema ini, meningkatkan disiplin beribadah sebagai inti dari hubungan vertikal kepada Allah, dan disiplin bekerja sebagai itu hablum minan nas. Ini Isra dan Mi'raj. Jadi perjalanannya saja sudah mengandung hikmah. Jangankan inti dari perjalanan itu. Inti dari perjalanan itu, Rasulullah bersabda, ada sabda Rasul yang dikutip oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Tuhfatul Tullab Syarah Tahrir Taqiyyin Nubab. Dalam bab salat dijelaskan bahwa faradallahu ala ummati lailatal Isra khamsina salatan wa lam azal quraihu wa as'alu tahfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailah. Allah mewajibkan bagi umatku di malam Isra dan Mi'raj wajib menunaikan sholat satu hari satu malam sebanyak 50 kali. Tuh, pakai tidak salah satu tidak. Memang aslinya 50 kali. Coba bayangkan 50 kali, saya kata 50 kali saya gak bayang. Seandainya satu hari satu malam 25 jam, seandainya 25 jam, maka kita tiap 30 menit setiap setengah jam wajib sholat. Karena satu hari satu malam itu 24 jam, 50 bagi 24 jam kurang lebih sekitar 20 menitan. Tiap 20 menit kita sholat, bayangkan adzan kita sholat, Allahu Akbar, habis sholat zikir sebentar, habis zikir ya pokok anak, habis satu batang adzan lagi, terus sholat lagi, habis sholat kita zikir sebentar, diam sebentar 5 menit, sudah adzan lagi. Tak bayang. Bapak-bapak polisian saya yakin tidak mungkin sempat bertugas. Gimana bertugas kalau udah 5 menit dari sholat sudah adzan lagi? Gak bisa bekerja apa-apa. Jangankan bekerja, kata orang Madura, aku ibu soboy aja kok. Buat anak bungsu aja gak bisa. Apalagi sampai bekerja beraktivitas. Rasulullah di kelanjutan hadis ini menyebutkan malam asal qura'ihu wa as'aluhu tahfifa. Saya bolak-balik menghadap kepada Allah, wa as'aluhu tahfifa, dan minta keringanan, minta dispensasi. Gak mungkin kuat kita ini kalau 50 kali gak mungkin kuat. Mohon maaf. 5 kali ini loh, saya semalam kita udah banyak kecolongan kok. 5 kali aja. Ya meskipun lengkap lah 5, kadang telat asar, kalau nggak setengah 6 nggak sholat, zuhur kalau nggak setengah 3 nggak sholat. Tapi nggak apa-apa lah, masih baik daripada nggak sholat sama sekali. Ya ini hukum timbangan besar ya. Daripada nggak sama sekali ya masih baik. Dan meskipun agak telat, misalkan zuhur setengah 3, asar setengah 6, itu masih baik daripada tidak sama sekali.
5 ini loh, kita sudah banyak terlambat, kita banyak tidak disiplin, kita banyak yang justru kadang meninggalkan sholat. Apalagi subuh, mohon maaf, subuh ini banyak yang subuhnya jam 6 Pak. Subuh jam 6. Kata orang Madura, subuhnya coba aja. Sempurna dimakan ayam. Kenapa? Karena kesiangan. Sudah jam 6, matahari sudah tinggi baru sholat. Allahu Akbar. Ya karena sholatnya di luar, di rumah, ya agak disamar-samarkan dikit lah. Allahu Akbar. Doa kunutnya tangannya ditaruh di perut. Allahu Akbar. Kalau ada tetangga lewat kan dikira sholat duha. Lumayan tak mengelabui tetangga. Kunutnya tangannya ditaruh di perut biar disangka sholat duha. Ini biasanya seperti itu orang desa. Dan kita 5 ini sudah gak disiplin. Apalagi 5 Rasulullah mundar-mandir bolak-balik menghadap kepada Allah. Rasulullah minta keringanan agar sholat ini bisa diturunkan. Akhirnya oleh Allah diturunkan sedikit demi sedikit ke 45, ke 40, ke 35, terus ke 30, ke 25 sampai akhirnya hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailah, sampai Allah mewajibkan bagi kita sholat sebanyak 5 kali sehari semalam. Mohon maaf, ini jangan dikurangi lagi Pak. Ini sudah turun banyak dari 50 sampai 5. Ini sudah berapa persen? Sudah tinggal 10 persennya. 90%-nya sudah dihapus, sudah diskon 90%. Tinggal 5 ini mohon maaf jangan dikurangi lagi. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena saya pernah undangan di salah satu desa Pak, di Madura ini. Kiai setempat, tokoh masyarakat setempat menyampaikan ke saya, tolong Kiai diperjelas dan dipermantap, diulas puas tentang masalah sholat. Kenapa Pak Kiai? Di desa sini sholat sekarang sudah tinggal 3. Sudah tinggal 3. Tinggal apaan? Maghrib, isya, subuh. Dan zuhur dan asarnya kemana Kiai? Kata masyarakat sini nggak usah karena jam sibuk. Zuhur dan asar nggak usah. Kok kayak sinyal HP aja ada sibuk dan gak ini. Gak usah katanya Kiai. Sampai gak ingatkan, sudah ingatkan Kiai. Sudah saya ingatkan berkali-kali. Tapi bahkan ada yang jawab. Ketika saya ingatkan itu ada yang jawab. Ya sudah nama Kiai gak apa-apa. Allah juga pernah tahu kok kalau saya sekarang sedang repot. Ya repot juga kalau seperti ini. Sudah tinggal 3, tinggal maghrib, isya dan subuh. Yang 5 ini mari jangan kurangkan. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Bahkan kadang kita saking malasnya, saya pernah isi ceramah, ada orang tanya, ternyata pertanyaannya ini akal-akalan. Saya jawab akal-akalan juga. Jadi kenapa sholat itu nggak sama jumlah rakaatnya? Kenapa? Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 lagi, subuh 2. Kenapa nggak dipukul rata? 4 semua. 3 semua, 2 semua kan enak ya. Dalam hati saya bergumam, ini males orang ini pasti ya. Ini males sampai rokaatnya dipermasalahkan. Karena pertanyaannya akal-akalan, saya jawab akal-akalan juga Pak. Allah itu maha tahu Pak. Allah itu maha tahu, mungkin menyesuaikan dengan kondisi kita. Kalau zuhur kan belum terlalu lelah, jadi dikasih yang paling berat Pak. Sholat yang wajib itu kan paling berat cuma 4. Tidak ada yang 5 rakaat. Zuhur belum terlalu lelah dikasih 4 rakaat. Asar belum kecapean belum, jadi dikasih 4. Lah maghrib ini mungkin Allah paham karena sama sudah datang kerja lelah, dikurangilah 1 jadi 3. Kalau isya kok 4 lagi ya karena setelah sholat bisa langsung istirahat. Jadi meskipun berat bisa langsung istirahat. Lah subuh ini Pak beda sendiri Pak, 2. Paling sedikit subuh. Saya jawab pakai bahasa Madura. Kenapa Kiai? Karena monim saya sampean mau. Kata orang Jawa lindur. Kata orang Jawa lindur. Aku paham sampean ini sudah berat sholat subuh. Ya, jadi 2 kita laksanakan itu sudah untung Pak. Sudah sangat beruntung kalau 2 kita disiplin. Oh kalau lagi subuhnya banyak jam 6 pagi. 2 ini sama disiplin luar biasa. Makanya berjamaah subuh ini berbeda daripada berjamaah lainnya. Karena faktor waktu, situasi dan kondisinya berbeda. Ada salah satu keterangan
Salatul isya'i fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Man shalla isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa salat isya berjamaah, maka ia bagaikan salat sunnah setengah malam, dari maghrib sampai jam 12 kurang lebih. Tapi subuh berbeda. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka ia bagaikan salat sunnah sepanjang malam. Kenapa? Karena waktunya berapa. Makanya 2 rakaat itu saja sudah luar biasa kalau kita disiplin. Sulit memang, apalagi musim hujan kayak gini. Orang Madura itu biasanya toiletnya masih banyak di luar. Musim hujan mau untuk keluar di rumah. Anak apalagi masih manten baru. Manten baru katanya sih ya katanya. Apalagi manten baru. Terus hujan sungguh-sungguh. Itu nggak bisa ya, sulit. Sangat sulit, pasti ada kesiangan dikit lah, molor dikit lah. Ya tapi sholat saja. Kenapa jumlah sholat tidak sama kayak jawabannya itu? Saya jawab seperti itu karena pertanyaannya akal-akal. Artinya apa? Sholat ini sebenarnya ringan Bapak Ibu sekalian. Paling beratnya sholat itu hanya 4 rakaat. Dan apabila kita laksanakan secara khusyuk, pelan-pelan, penuh kekhusyukan, penuh dengan penghayatan terhadap maknanya, itu paling lama sekitar kurang lebih 5 menit. Paling lama. Tapi malesnya luar biasa. Semuanya luar biasa. Males luar biasa. Makanya mohon maaf ini sebentar lagi kita 1 bulan lagi kurang lebih masuk bulan Ramadan. Ini kan nggak ada benarnya kiai Pak. Kiai di Mamita Rawi itu salah semua. Kenapa? Kurang cepat semua. Kurang cepat. Ini kurang cepat kiai dipindah misalnya. Ini kurang cepat. Mana kalau agak pelan itu kadang dirasani dari luar Pak. Itu kiainya kurang hafal itu banyaknya pelan-pelan. Padahal itu yang sempurna. Sholat yang sempurna yang khusyuk. Sholat tarawih itu kan biasanya kita masya Allah. Apa? Kita ingin cepat-cepat terus 23 rakaat. Sebenarnya bukan sholatnya yang berat, tapi kita tidak terbiasa melaksanakan sholat dalam segalanya. Makanya tarawih itu kita ingin cepat-cepat selesai terus karena kita tidak pernah dan jarang menunaikan sholat. Zuhur dan asar itu 5 menit kita malasnya luar biasa. Memang berat. Entah kenapa, karena pahalanya besar. Kalau pahalanya besar, maka ujiannya juga besar. Ujiannya juga besar, di samping pahalanya besar. Kita sholat itu 5 menit, tapi itu pun belum bicara khusyuk. Khusyuk itu sulit Pak. Khusyuk itu sulit. Allah Akbar, kita marilah introspeksi diri. Saya akan menilai diri saya sendiri dengan nilai dengan sendiri. Allah Akbar. Apakah ada yang dari takbiratul ihram sampai salam penutup salat, apakah ada yang khusyuk total 100%? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Terutama yang paling sulit khusyuk itu, mohon maaf, kalau boleh jujur, itu saya sendiri. Itu paling sulit. Allahu Akbar. Dapat 2 rakaat itu sudah kehilangan ingatan. Maksudnya hilang ingatan, hilang konsentrasi. Saking gak usutnya sampai lupa jumlah rakaatnya. Itu saya. Bukan orang lain. Apalagi kalau sudah banyak beban pikiran. Rakaatnya itu lupa. Kok bisa? Padahal paling banyak cuma 4. Allahu Akbar, dapat 2 itu sudah panggil, sudah pusing. Ini 2 apa 3 ini? 2 apa 3 sudah pusing ya, tapi kembali ke mungkin kalau ragu apa 2 apa 3, maka ambil yang paling sedikit. Kalau misalkan Bapak Ibu ragu, Allah anggap ini 2 apa 3, sudah anggap 2. Ini 3 apa 4, anggap 3. Anggap yang paling sedikit. Terus tambahin. Saya juga sering gitu. Allah anggap ini 2 apa 3. Mau bilang 2 kayaknya sudah agak lama sholat. Mau bilang 3 kayaknya baru bangun dari tahiyat. Ya pusing terpaksa harus nambah. Ya kenapa bisa hitung yang lebih sedikit nambah. Kalau misalkan lebih benar yang 3 yang lebih banyak, berarti saya kan sholat zuhur 5 rakaat.
Kalau jenengan mungkin orang aja diketawain, sebenarnya sama aja. Sama lah kita 11-12 kayak gitu. Terutama kalau beban pikiran itu berat, masya Allah. Saya kemarin renovasi madrasah di rumah. Ada tukang saya sholat zuhur, ada tukang potong keramik di luar, pakai serta beres. Bunyinya saya sholat 2 rakaat. Terus ada bunyi potongan keramik itu saya ingat. Ini saya renovasi madrasah. Kalau kurang keramiknya saya gimana ya? Orangnya sholat tapi otaknya ingatannya ingat ke keramik. Apakah kayak gini sholatnya khusyuk? Belum jauh. Ini kehusuan sholat kita kira-kira seperti ini. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, khalifah keempat dalam Islam dan juga sepupu dan menantunya Rasulullah. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala kalau sholat itu khusyuknya luar biasa. Bahkan di suatu peperangan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu pernah tertancap panah di punggung beliau. Di punggung beliau tertancap panah. Ketika oleh para sahabat yang lain mau dicabut, Sayyidina Ali bilang, jangan cabut sekarang. Mau dicabut kapan Sayyidina Ali? Cabut ketika aku menunaikan sholat, maka rasa sakit ini tidak akan terasa. Artinya sampai hilang rasa sakitnya, sampai tidak terasa rasa sakitnya, saking khusyuknya, saking konsentrasinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat mohon maaf kaki dikerubung semut dan nyamuk aja, masya Allah kita sudah gerak luar biasa. Ke ini aku jitu. Jangankan sampai tertancap busur paru. Itu kehusuan kita. Makanya kehusuan itu perlu. Kenapa? Kita sudah sholat. Saya yakin kita semua sudah sholat. Lah yang sudah sholat ini monggo. Kata orang Madura sanmisan, karena kita semua sudah sholat, kita upayakan sholat kita sesempurna mungkin. Sholat yang sempurna itu yang sholatnya penuh kehusuan, rukun dan syaratnya terpenuhi semua, tumakninahnya juga terlaksanakan semua. Yang paling sulit itu tumakninah. Tumakninah itu antara pelan-pelan, kurang lebih bahasanya seperti itu. Pelan-pelan kita kan sering terburu-buru, sering kesusu Allah nggak mungkin kata malaikat ini mau sholat apa jogging ini ya. Kok cepet kayak gitu. Ini sholat kita. Jadi kehusuan. Yang kedua, bagaimana kita menyempurnakan sholat karena as-sholatu munajatu rabbil alamin. Sholat ini adalah media komunikasi hamba dengan Tuhannya. Media komunikasi antara manusia dengan Allah. Karena kita mau komunikasi dengan Allah, tentu kita harus perbaiki diri. Makanya dalam agama, dalam syariat itu banyak kesunahan. Sebelum sholat kita disunahkan tatayyub, pakai parfum, berhalu-halu. Itu tatayyub. Ada juga, mohon maaf, ini sunnah yang sangat utama, cuma sekarang sangat jarang dilaksanakan. Padahal ini sunnah muakkadah yang hampir diwajibkan oleh Rasul. Apa itu? Siwak. Siwak sekarang sudah jarang dilaksanakan oleh orang. Bahkan saya cari kadang di toko-toko itu kosong. Ada siwaknya, Pak? Gak ada nih. Mana? Gak ada, gak Indian. Kenapa? Sudah kurang laku sekarang. Siwak. Kan sekarang, mari bapak-bapak kan gak ada yang bawa siwak sekarang. Termasuk saya juga sama. Siwak itu sunnah muakkadah yang jarang dilaksanakan. Padahal siwak itu sabda Rasul, laula asyqa ala ummati la amartu bisiwak. Seandainya tidak menambah beban kewajiban pada umatku, maka tentu siwak akan aku wajibkan. Hampir saja diwajibkan oleh Rasul. Itu siwak. Cuma karena takut menambah beban kita, maka hukumnya dihukumi sunnah. Meskipun kata para ulama sunnah muakkadah, sunnah yang paling utama hampir diwajibkan. Itu siwak. Ada pertanyaan, terus Kiai, kalau misalkan lupa bawa siwak, apakah boleh siwak pakai jari? Pakai jari, pakai telunjuk misalkan. Apakah boleh siwak seperti itu? Saya jawab boleh, asal ada syaratnya dua. Ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Boleh siwak pakai jari, syaratnya 2. Pertama, jarinya harus kasar. Jadi silakan disentuh sendiri-sendiri. Kalau mirip amplas ya lumayan memenuhi syarat.
jarinya harus kasar. Itu syarat bolehnya siwak pakai jari. Pertama, jarinya harus kasar. Yang kedua, ini dua-duanya harus sama-sama dipenuhi. Syarat yang kedua, tidak boleh jarinya sendiri. Iya. Loh, gimana? Iya, tidak boleh jarinya sendiri. Harus jarinya orang lain. Makanya kalau sholat berjamaah punya di sampingnya ini kagel di dia yang terakhir. Kalau agak kasar depan jambu sholat. Loh, ini dimarahin orang deh. Ya udah punya yang ngambil pertama ini ambil juga buat siwak. Jangan ini. Ya ini kalau sudah tidak ada lagi siwak. Cuma ini apa ya? Kata orang Madura gunakan dan cuma hanya agar kita sama-sama tahu. Misalkan ada yang tanya bagaimana hukum siwak pakai jari, boleh asalkan itu dua syaratnya. Syaratnya pertama jarinya harus kasar, yang kedua tidak boleh pakai jarinya sendiri. Artinya harus pakai jari orang lain. Kan banyak ini sunnah-sunnah dalam sholat, siwak dan lain sebagainya. Ada juga, mohon maaf, ini bukan salah sebenarnya, bukan salah tapi kurang pas. Kalau di kampung saya dulu, mohon maaf, entah di kampung bapak apa sama tidak budayanya. Kalau di kampung saya dulu tapi, kalau sekarang sudah mendingan, itu ada kebiasaan Pak, kalau mau sholat di masjid orang-orang terutama sepuh-sepuh, itu biasanya mohon maaf celana dalamnya dibuka terus diletakkan. Di samping masjid saya dulu ada pohon jambu, itu kalau hari Jumat berbuah celana dalam. Karena itu ada kebiasaan sebelum naik masjid dibuka celana dalamnya, dicenderkan di jambu itu. Kalau Jumat pasti buah jambunya itu berubah jadi celana. Padahal sebenarnya kalau sama-sama suci, saya bicara tentang celana yang suci. Kalau sama-sama suci, sebenarnya lebih utama pakai celana dalam. Ada hadis sabda Rasul, alaikum bisarawi. Kalau mau sholat pakailah celana dalam. Kenapa? Fa innal arda la tastaghfiru lil musalli bisarawi. Karena bumi tanah ini memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang yang sholat menggunakan celana dalam. Kalau pakai celana dalam oleh bumi dimohonkan ampunan kepada Allah. Kalau nggak pakai celana nggak dimohonkan ampunan. Kenapa? Karena bumi ditakut-takuti. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi dipakai. Sebenarnya lebih utama dipakai ketika kita akan menunaikan sholat. Kenapa ada tata cara seperti ini? Ada sunnah-sunnah seperti ini. Karena sholatu munajat rabbil alamin. Sholat ini adalah media komunikasi hamba kepada Tuhannya. Karena kita akan menghadap kepada Allah tentu dengan sebaik-baik mungkin. Bagaimana kita menghadap kepada Allah, Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan kita semua, Allah Tuhan semesta alam ini. Karena kita akan menghadap kepada Allah tentu butuh persiapan-persiapan yang luar biasa. Ini hikmah yang kita petik dari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selain itu, sholat Bapak Ibu sekalian, dalam kitab-kitab fikih as-salatu lughatan al-Qur'an. Sholat ini sebenarnya adalah doa kita kepada Allah. Dalam sholat misalkan contoh, saya ambil satu contoh saja. Dalam julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud, itu ada doa komplit sebagai bekal kehidupan kita dunia. Ada 8 bekal. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfu'anni. Mohon ampunan kepada Allah, mohon kesehatan, mohon keselamatan, mohon ditutupi segala kekurangan, mohon diangkat derajatnya, mohon diberi rezeki kepada Allah, mohon diberi keselamatan, mohon diberi rahmat. 8. Kalau 8 ini sempurna, ini bekal hidup kita di dunia dan akhirat. Rabbi firli warhamni. Asalkan sholat kita sempurna, gak keburu. Ya kalau sholatnya ini Allah Rabbi firli terbaca satu sudah sujud lagi, ya gak mungkin lengkap.
Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mohon ampunan, mohon rahmat, mohon ditutupi semua dosa, mohon diangkat derajatnya, mohon kesehatan, mohon keselamatan, mohon rezeki lengkap 8. Kalau ini semua lengkap, maka semua dalam kehidupan kita di dunia bahkan di akhirat semuanya akan dipenuhi kebutuhan kita karena komplit ini 8. Berangkat dari ini, maka sholat ini tidak berlebihan kalau dianggap bahwa sholat itu buatan. Sholat ini adalah doa permohonan kita kepada Allah. Di samping itu masih bisa kita bawa alat. Bahkan sabda Rasul, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajid fa aksiru fihi du'a. Paling dekatnya manusia kepada Allah ketika ia bersujud kepada Allah. Fa aksiru fihi du'a. Perbanyak doa dalam sujud. Yang paling baik itu Bapak, kalau kita sujud ngambil a'lal kamal istilahnya. Paling tingginya sempurna, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dibaca 11 kali. Di hati kita curhatkan kepada Allah. Kita curhat kepada Allah, kita minta kepada Allah apapun hajat kita pasti dikabulkan Allah. Karena ketika kita bersujud itu adalah paling dekat posisi kita kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika kita bersujud, lontarkan semuanya. Makanya ada istilah, ketika pundakmu, ketika kepalamu, ketika tubuhmu sudah merasa tidak mampu lagi, maka bersujudlah. Berteriaklah ke bumi, akan didengar oleh penduduk lagi. Ada bahasa seperti itu. Artinya apa? Setiap beban yang kita hadapi, kita aturkan kepada Allah, kita sujudkan, kita doa dalam sujud. Insya Allah oleh Allah segera diberikan solusi dan kemudahan dalam semua permasalahan hidup kita. Ini adalah sujud paling dekat kepada Allah. Cuma itu Pak, malasnya itu luar biasa. Makanya yang terakhir saya pesan, penyakit paling berat itu adalah 3. Pertama penyakit malas, terutama malas. Ini paling berat, saya sendiri, bukan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu kadang kita ini kalau kata orang Madura pengpang, ngeyel. Ini penyakit paling berat. Makanya saya pernah ceramah di satu tempat, itu ada yang jawab, "Jai, sampean itu anak kapan kok ceramai saya? Sampean ini kan anak Nabi demak ceramai itu tahu apa demi kok ini? Sampean itu tahu apa? Padahal kan kita ini bukan undur makon, wadah tandur makon. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Meskipun misalkan saya agak dianggap orang muda dan lain sebagainya. Dan kita seperti itu. Bahkan ada kisah, saya punya pengalaman di Mekah itu. Saya ada jamaah umroh itu ngeyelnya luar biasa. Dia mau belanja ke pasar. Kata istrinya, "Dong aja Pak Kiai, enggak usah. Ya, enggak usah, biar enggak repotin Kiai." Niatnya baik niatnya. Biar enggak repotin Kiai. Saya berangkat sendiri. Kata istrinya, "Kamu tahu bahasa Arab?" "Ya, belajar dulu Pak Kiai." Belajar singkat 3. Belajar singkat Pak Kiai, saya mau ke pasar. "Loh, enggak usah saya antar Pak Haji. Enggak usah Pak Kiai, saya biar berangkat sendiri. Asalkan saya kasih tahu bahasa Arabnya 1 rial sampai 10 rial. Karena ini mau belanja, takut salah nawar, takut salah itu. Ya, saya kasih tahu kalau 1 rial itu uang rial. Kalau 2 rial lain. Kalau 3 rial itu salah saya. Kalau 5 apa lagi? 5 itu khamsah. Jadi khamsah itu 5, salah saya itu 3. Dia berangkat ke pasar beli jam tangan, dia ambil tanggal berapa ini? Dijawab sama yang jual, salah saya. Ini 3 rial, salah saya. Langsung ditawar sama jamaah saya. "Wah, salah saya. Khamsah rial aja." Itu kasih Pak. 3 rial ditawar 5 rial. Meskipun kamu pulangkan 2 dikasih. 3 rial ditawar 5. 3 rial. Nyampe di hotel udah pakai, kalau saya yang nego 1 kali itu langsung turun harga. Kenapa? Ya kan saya yang nego, karena saya yang nego. Terus dikasih berapa?
dikasih salah syariat. Langsung saya jawab, wah salah syariat, kalau syariatnya langsung dikasih ya. Ternyata kalau saya yang nawar langsung goblok mendadak. Saya jawab, yang goblok mendadak itu bukan yang jual Pak Haji. Siapa? Ya sampean. Lu kok itu 3 rian ditawar 5 rian. Jadi udah tak jorok ya. Beli kita jorok apa ya? Di atas kita jorok itu apa? Tekornya itu mau pulang ke hotel masih kebablasan mobilnya. Kenapa? Dia pulang dari pasar sama istrinya naik taksi. Ketika sudah hampir beberapa ratus meter nyampe hotel, dia tanya ke istrinya, "Dek, ini gimana cara memberhentikan taksi?" "Loh, gimana?" "Ya saya juga nggak tahu. Saya nggak tanya Pak Kiai tadi bahasa Arabnya." "Enggak." "Loh, terus gimana?" "Ya nggak tahu, ini hotel sudah di depan." Dia bosan, tak tahu cara mampu taksi. Dia pusing-pusing gimana caranya, akhirnya mau telepon dulu. Ya pakai bahasanya sendiri kan, pakai bahasanya sendiri. Ketika nyampe depan hotel, terus ini pundak Pak Supir dilepuk, Pak Supir, sodaqallah nanti, loh kata istrinya kok sodaqallah nanti, yang di Madura kan kalau berhenti tadarus kan sodaqallah nanti. Siapa tahu taksinya juga berhenti karena sodaqallah nanti. Ya ini supirnya jawab, wa sodaqallah Rasulul Habibul Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tambah banter mobil. Karena bukan bahasa Arabnya. Ini yang paling berat. Yang kedua, yang ketiga kalau saya bahasa Madurakan banyak cercer itu paling sulit lah ya. Paling berat, ini cercer penian. Iya, gitulah ya. Artinya kita terkadang untuk beramal, untuk bersedekah, kita terkadang masih ada keberatan. Ini adalah penyakit yang paling berat yang harus kita hilangkan. Kalau masalah sholat, terutama yang pertama penyakit malas. Kalau kita mampu memerangi penyakit malas ini, insya Allah sholat kita aktif, sholat kita disiplin, dan sholat kita khusyuk sempurna sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan dalam agama kita, agama Islam. Ini adalah hikmah, salah satu hikmah dari Isra dan Mi'raj, dan hikmah terbesarnya adalah perintah wajib sholat. Mudah-mudahan kita semua termasuk sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kami semua dan anak cucu kami semua jadikan orang-orang yang ahli menunaikan sholat, dan kabulkan semua doa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang benar, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang salah, yang kurang, baik tutur kata, ucapan maupun lainnya, itu adalah kebodohan saya sendiri yang sangat jauh dari keadilan ini. Mohon dimaafkan, mohon maaf dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, utamanya bagi saya sendiri. Amin Allahumma amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.